kemudian yang mungkin ada panorama alam atau pemandangan yang ada di situ, mereka bisa saksikan. Ibu yang tadi adalah ada badge, ada identitas lah, gitu, ada identitas di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih kalau hujan jualan apa, gitu ya? Kalau panas jualan apa, kan begitu ya Bu ya? Oke. Tentunya yang pertama kan saya juga yang biasa jual berapa kilo? masih kepada tamu bahwasanya di tempat di sana bagaimana sih cara mengatur ikrabnya, kemudian pengelolaan tentang kulinerinya atau makanan dan minumannya. Oke, nah jadi kostum itu kemarin dari kota datang, orang tanya-tanya, ini ada yang jaga atau tidak? Mungkin mereka lihat kita di sana kan pakai baju-baju biasa, jadi orang tidak tahu ini ada yang jaga kah? Bilang iya kami yang jaga. Maksud saya itu mungkin lebih orang kenal dekat, kita pakai ini kartu anggota. Itu yang mungkin mereka bisa lihat ada yang jaga. Karena selama ini saya belum lihat itu kartu, makanya mereka bingung ada yang jaga atau tidak. dari saya yang jaga padahal kan begitu ya. Iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang orang-orang yang di sini, yang kemarin kakak diskusi, orang langsung pilih tempat, dia mengerti tugas-tugas. Oh iya, itu di situ. Ketika orang masuk dari depan mau masuk ke dalam, kita bisa promosi. Pak, silakan masuk. Di sini bukan hanya di dalam bus ini ada kita punya taman sini, tapi di dalam itu ada jual noken apa, bisa dilihat dan bisa dibeli. Yang kerajinan yang tadi yang bisa dijual, betul. Jadi selain dari pendapatan orang masuk, tetapi makanan dan minuman juga terjual. Sama 25 tahun yang lalu, bagaimana sih pengelolaan destinasi wisata? Bagaimana sih pengelolaan pariwisata seutuhnya dari zaman keputusan menteri zamannya Pak Jok Ape sampai ke menteri-menteri yang sekarang ini. Begitu. Tentunya kita sangat paham sekali dengan apa yang harus kita lakukan dengan wisata ini. Gitu. Nah, hotel ini adalah salah satu bagian dari pariwisata. Bagiannya yang lainnya apa lagi sih? Bagiannya yang lain lagi adalah transportasi, bisa darat, laut, atau udara. Itu pun juga bagian dari penunjang pariwisata. Kemudian apalagi sih bagiannya dari pariwisata seutuhnya, yaitu tempat atau tujuan atau destinasi gitu. Nah, salah satu contohnya adalah Taman Nasional Wasur ini. Nah, ini kan ada tujuan, indikatornya tadi ada penginapan, kemudian ada transportasi, kemudian ada tujuan. Betul ya? Sampai di sini kira-kira ada gambaran seperti apa sih pariwisata itu? Nah, penginapan kita mempersiapkan tempat untuk menginap karena kuota tempat menginap yang pada saat sekarang ini sebenarnya sangat kurang sekali, karena kalau kita hitung hanya 500 kamar di Merauke ini. Begitu. Jadi hotel A, B, C, D kita kalkulasikan, kemudian total jumlahnya hanya 500 kamar, tidak sesuai dengan orang yang akan datang. Nah, ini dari sisi bisnis hotel. Terus apa sih hubungannya antara hotel dengan pariwisata? Kebanyakan orang suka salah kaprah tentang pemahaman pariwisata. Karena banyak orang yang cerita tentang pariwisata, tapi dia tidak pernah sekolah pariwisata. Kenapa orang hotel kok bilang pariwisata? Orang hotel sudah mesti kuliahnya di pariwisata.